Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Safitri dari kelas P23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aksesual. Reproduksi seksual adalah penciptaan keturunan peleburan gamet haploid untuk membentuk zigot yang dipilih. Sedangkan reproduksi aksesual adalah penciptaan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk tanpa peleburan sel telur dan sperma. Lalu, sistem reproduksi di sini ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar, yaitu penis, testis, dan skrotum, dan bagian dalam termasuk kelenjar prostat, vas deferens, dan uretra. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa bagian, mulai dari labia mayor, labia minor, klitoris, vagina, rahim, tuba falopi, hingga ovarium. Lalu di sini kita akan pelajari tentang proses pembelahan sel, proses fisiologis spermatogenesis, proses fisiologis menstruasi, dan proses fertilisasi. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelahkan diri secara langsung tanpa melalui tahap pembelahan sel. 2. Proses mitosis. Terdapat 4 fase pembelahan mitosis, di antaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase dalam pembelahan sel ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. 3. Proses meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa adanya interfase. Tahap meiosis 1 terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahap pembelahan meiosis 2 terdiri dari fase profase 2, metafase 2, dan anafase 2 dan telofase 2. Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nufta di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel punca yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel punca spermatogenol. Pembelahan mitosis ini menghasilkan jenis-jenis sel. Proses spermatogenesis diawali dengan spermatogenium yang bersifat haploid mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan spermatosis primer yang bersifat diploid. Spermatosis primer mengalami pembelahan secara meiosis 1, membentuk 2 spermatosis sekunder yang masing-masing bersifat haploid. 2 spermatosis sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing bersifat haploid. 4 spermatid ini kemudian mengalami pematangan yang kemudian menjadi sperma. Jadi hasil dari spermatogenesis adalah 4 sel sperma yang semuanya fungsional. Siklus menstruasi adalah rangkaian perubahan yang terjadi secara alamiah dan berulang pada sistem reproduksi perempuan, khususnya indung telur dan rahim, yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Siklus menstruasi mencakup siklus ovarium dan siklus uretrus. Fase pertama adalah fase menstruasi.
Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon SFH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Fase ini dinding rahim akan luluh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. 2. Fase folikuler. Pada fase ini, induk telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. 3. Fase ovulasi atau masih subur wanita. Telur yang sudah matang akan bergerak melalui tubal Fallopi dan menuju ke rahim. Terakhir, fase luteal atau pramenstruasi. Terbentukan korpus luteum yang meningkatkan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur ataupun dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Ada 4 proses fertilisasi. Yang pertama, proses masuknya sperma. 2. Sperma dan sel telur bertemu. 3. Sel telur dan sperma bersatu. 4. Proses aktivasi atau respon.